Nah, selamat datang kembali di podcast 365 Talks. Dan bisa nonton di YouTube juga di Angga Fidrian. Selamat sore. Kali ini saya sama istri saya. Kita lagi ada di David Clinton Park dekat rumah di New York. Lagi ini sebenarnya kameranya lagi ada di atas telur anak kita lagi di bawah. Dia lagi ngeliatin kita lagi ngomong. Nah, kita mau ngomongin apa nih? Ya, nah kita mau ngomongin tentang pengajar muda ya. Jadi sekarang itu lagi ada pembukaan pendaftaran pengajar muda. Karena kita berdua adalah pengajar muda, jadi bisa mengajar. Jadi kita mau berbagi cerita dan kenapa sih harus daftar gitu ya. Kenapa harus daftar jadi pengajar muda? Saya sih jadi pengajar muda tuh 2012. Hampir 10 tahun yang lalu. Anjir tua banget gua. Terus kamu? Aku berangkat itu tahun 2015 atau 16 ya? PM berapa sih? 12. PM 12. PM 12 itu berarti 15. 2015. Ya, 2015. Jadi saya di 2016 deh kayaknya. pas pilkada ya? Pas pilkada di Papua apa di Jakarta? Di Papua. Jadi 2016-17, dari berangkat Ya, 2016. 2016 berangkat. 2016 berangkat, terus pulang 2017 berarti ya? Iya. Nah, saya itu ada di season pertama, jadi dulu saya mengajar itu sudah punya 2 season, kayaknya mau 3 season deh ini. 3 season gak hebat bahasa gue, tapi saya ada di 5 tahun pertama. Waktu itu saya jadi PM5 di Tulang Bawang Barat Lampung, di tahun ketiga di sana di Tulang Bawang Barat Lampung. Mohon maaf ada distraksi karena ada anak saya, jadi kita sambil jagain dia. Nah, saya ada di 5 tahun pertama di Tulang Bawang Barat, istri saya di season kedua ya. Berarti kamu di PM pertama di mana? Iya, Pen. Kabupaten Kepulauan Yapen. Kabupaten Kepulauan Yapen di Papua. Wah. Mau ikutan ngomong? Mau ikutan muncul? Nah, jadi istri saya di Papua, di Kepulauan Yapen, saya di Tulang Bawang Barat, Lampung. Gitu. Nah, kamu kenapa daftar jadi pengajar muda? Kenapa daftar jadi pengajar muda? Sebenarnya jadi sebenarnya jadi pengajar muda tuh kayak mimpi udah lama yang sebenarnya pada saat itu aku kira udah aku pendam. Jadi aku pikir aku nggak akan jadi pengajar muda, aku pengen, tapi itu sesuatu yang nggak akan aku lakuin. Aku juga udah mengalihkan keinginan itu dengan ikut beberapa kelas inspirasi, nggak cuma di Jakarta tapi di luar Jakarta juga. Pernah ikut rote mengajar juga. Rote mengajar ya, pokoknya pernah ikut kayak kelas inspirasi gitu tapi di rote. Terus hingga ada beberapa kejadian yang membuka mataku, terus berpikir kalau kenapa aku nggak daftar. Soalnya aku percaya kalau misalnya dalam hidup itu kita tuh lebih kita tuh akan menyesali hal-hal yang kita nggak lakukan ketimbang hal-hal yang kita lakukan. Apalagi kayak kebanyakan dari kita tuh lebih punya mental benefit finding, yang kalau ada hal buruk, kalau kita ngelakuin sesuatu ternyata nggak oke, kita pasti hikmahnya gini nih. Tapi kalau hal yang kita nggak lakuin, ya kita bakal seumur hidup wondering kenapa ya, coba dulu gue lakuin ini, kayak gitu. Jadi menurut aku ya aku harus lakuin, toh pendaftarannya prosesnya panjang, belum tentu keterima juga. Jadi biarkanlah alam melakukan seleksinya apakah aku keterima atau enggak. Walaupun pasti aku juga tahu nih kesimpulan yang kontroversial, karena keluarga juga pasti nggak setuju. Terus orang-orang juga pasti bertanya-tanya. Aku menyadari betul bahwa keputusan ini buat orang bertanya-tanya kayak, Namira tuh sebenarnya ngapain sih? Apa dia burnout di kantor? Apa Namira kenapa? Apa dia sedih? Kenapa segala macem gitu loh. Tapi yang menurut aku ini kesempatannya. Aku bakal nyesel seumur hidup kalau aku nggak ngelakuin ini.
Dan ternyata lucunya juga waktu aku ikut kelas inspirasi, aku ke Rote, ke Jogja, Bandung segala macem, aku rasa dengan aku ngelakuin hal itu, aku bakal merasa cukup dan gak perlu lagi jadi pengajar muda gitu. Tapi justru lucunya semakin dilakukan, justru hal itu bikin aku pengen jadi pengajar muda. Terjebak ya? Iya, Terjebak pada situasi. gitu. Dan karena sering ngelakuin itu kan akhirnya jadi punya banyak teman pengajar muda juga kan. Ngelihat mereka tuh kayak oh this is exactly what I wanna be gitu, what I wanna do gitu loh. Kayak gitu sebenarnya. Dan itu sebenarnya menurutku lebih keputusan yang personal gitu loh. Jadi kayak ya mungkin kalau di luar negeri sebenarnya common juga kali ya, orang punya gap year terus dia ngelakuin itu. Bedanya aku mungkin udah kerja lumayan lama. Terus aku jadi pengajar muda. Ya singkat cerita akhirnya aku udah daftar baru kasih tahu keluargaku. Tapi belum lulus waktu pas ngasih tahu? Lulus tahap pertama. Oh, berarti pas sebelum DA ya, direct assessment? Iya, terus akhirnya aku cuti, direct assessment segala macem. Terus akhirnya aku daftar, akhirnya aku resign bulan April. Ya udah terus mulai ikut camp. Kamu tuh berarti sebelum jadi PM kerja berapa tahun di mana ya? Aku kerja dari lulus tahun 2012. Aku pernah intern di Citibank. Terus aku kerja di Makarim, jadi kurang lebih 4 tahun lah. Berarti kan sebenarnya udah punya pengalaman 4 tahun kerja juga di tempat kerja yang cukup oke gitu ya, prestis lah di Jakarta gitu, di Makarim ya, law firm Makarim gitu, sampai akhirnya memutuskan untuk pindah gitu ya, misalkan untuk resign dan jadi pengajar muda setahun di Papua gitu. Apa ya, terus selama jadi, maksudnya kan itu putusan yang cukup beresiko sebenarnya ya. Iya. Pergi ke Indonesia mengajar, terus ke Papua ngajar dan pulang belum tentu punya dalam tanda kutip iya gitu. seoke itu gitu. Tapi apa yang di apa yang membuat hasilnya ya udahlah itu, selain tadi ya, harus ngambil hal yang apa tadi, kita lebih menyesali apa yang tidak kita lakukan kan gitu. Ada yang membuat itu jadi lebih berharga, bukan berharga ya, lebih oh iya untung gue ngambil nih gitu. Untung gue jadi pengajar muda. Jadi selain membunuh rasa penasaran itu ada apa lagi gitu ya? Sebenarnya hal yang paling gak disangka adalah, jadi waktu berangkat itu kan Indonesia Mengajar udah announce juga pilihan-pilihan kemungkinan penempatannya mana aja. Tapi waktu itu nggak ada Papua. Jadi pas lagi camp, aku inget banget Bu Evi bilang, gimana pun kalau kita bicara yang butuh tuh di mana, pasti kita ya Papua gitu kan. Jadi ya mereka memutuskan untuk nambah penempatan Papua. Papuanya belum tahu di mana karena masih assessment. Oh, bahkan belum ketahuan ya, kamu waktu di camp akan tuh belum. di Yapen gitu ya. Belum, waktu di camp tuh belum. Dan jujur aja pada saat itu aku tuh orangnya nggak yang aware banget. Aku nggak pernah dengar Kabupaten Kepulauan Yapen sebelumnya. Juga, jadi waktu pas diumumin dapat Papua, oh di Papua. Pas diumumin dapat Kabupaten Kepulauan Yapen, oh di mana gitu ya. Pasti kan di pinggir-pinggirnya kan. Oh baru tahu ternyata di bawahnya Biak. Jadi kalau teman-teman belum ada yang belum Biak tahu Kabupaten Kepulauan Kepala Burung Biak itu lebih kayak di corongnya gitu. Dia di Papua ya, bukan Papua Barat. Orang juga suka mikir Kabupaten Kepulauan Yapen tuh Papua Barat, bukan. Ini di Papua. Oh, di Kabupaten Provinsi Papuanya, bukan di Provinsi Papua Barat. Iya, terus di atas itu ya? Di atas Jayapura berarti ya? Enggak juga sih, enggak di Jawa. Tapi turunnya tapi di atas. Aku turunnya di Biak. Terus abis itu jadi rute perjalanannya itu dari Jakarta ke Biak tuh kalau nggak salah 6 jam ya. Transit Makassar. Terus abis itu dari Biak ke Serui, waktu itu kita naik kapal cepat, kayaknya berangkat jam 10 pagi, nyampe sana jam 7 malam gitu. Terus ada pesawat juga, kalau pesawat kayak sebentar banget. Terus abis itu dari Serui, penempatanku tuh namanya di Kecamatan Kepulauan Nirui. Di daerah yang sering orang-orang bilang Miosnum. Sebenarnya aku desanya di Desa Yeniari, tapi singkatnya kita bilang Miosnum aja ya. Jadi aku di Miosnum. Itu dari Serui ke Miosnum itu transportasinya ada kapal gitu sih, tapi kapalnya memang agak jarang. Kira-kira butuh waktu tuh dari 10 sampai 15 jam. Tapi waktu dari Serui. Waktu aku dulu tuh
mereka biasa berangkatnya malam, namanya kapal Papua Baru, tapi itu jarang banget. Sekarang kayaknya udah nggak jalan deh, dan itu kayak bisa 3 minggu sekali atau 2 minggu sekali, nggak ada jadwal tetap. Dia rutenya dari Jayapura, Serui, terus dia mampir ke beberapa desa, ke Miosnum juga, terus dia sampai nanti ke Biak, ke Manokwari gitu. Terus atau enggak bisa nebeng perahu masyarakat. Aku sering nebeng perahu masyarakat kayak nelayan yang lagi jual ikannya ke kota atau segala macam. Itu mulai dari aku pernah kayaknya 7 jam 8 jam. Terus waktu itu sama tim Lentera Indonesia waktu aku pulang dari Miosnum terakhir kalinya. Bisa dicari di Lentera Indonesia, liputan istri saya ya. Atau aku bahkan pernah rekorku 2 hari pulang Naik kapal? naik perahu masyarakat. Jadi aku naik, temen kita udah nggak pulang karena susah banget, karena saking jauhnya dari desaku ke Serui itu. Jadi kayak orang desaku jarang banget ke Serui karena mahal kan. Dan kadang-kadang aku juga harus considerate, misalnya aku mau nebeng Pak Camatku, tapi kepala distrikku kayak perahunya kecil banget, udah penuh dan memang ada orang yang mendesak harus pulang, aku nggak bisa ikut kayak gitu loh. Jadi aku akhirnya hari itu ikut sama temenku yang desanya di seberang pulauku, kayak 2 jam gitu naik perahu. Dia nebeng dan perahu itu kecil banget, cuma muat kayak badan kita. Dulu aku lebih kurus dari ini ya, jadi tapi bener-bener perahunya kecil banget. Perahunya kecil, dia juga bawa banyak barang karena dia punya warung, suami istri gitu. Terus aku sama temenku, waktu jalan tuh seru banget, kita masih foto-foto segala macam. Tapi ternyata perjalanannya kita harus nginep-nginep sampai totalnya 2 hari. Nginep-nginep tuh karena cuaca. Hujan, karena cuaca gitu. Tapi mereka tuh pelaut-pelaut yang jago. Jadi kayak aku sama temenku kayak, kita nggak usah ragu kalau mereka yakin, mereka pasti bisa. Karena gimana pun ya itu bidangnya kan. Iya. Nah anyway, menjawab pertanyaan tadi, sebenarnya kalau ditanya, kenapa aku ngejelasin tentang Papua ini, karena salah satu hal yang paling aku syukuri juga dengan ditempatin di Papua, aku jadi tahu Papua gitu loh, jadi kenal dan aku merasa bangga bilang Papua itu keluargaku, aku punya keluarga di sana dan aku merasa senang kalau orang-orang di sana menganggap aku bagian dari keluarga mereka. Karena menurutku Papua tuh nggak cuma indah, tapi benar-benar bagian penting dari Indonesia yang ya harus we have to experience it buat tahu kayak gimana gitu. Aku jadi setiap orang ngomong Papua ya aku jadi punya perspektif yang berdasarkan pengalamanku itu ya, mungkin aku jadi lebih excited ngobrol tentang Papua, kayak ketemu orang-orang Papua. Aku selalu senang kayak dimanapun ketemu orang Papua gitu, aku selalu ajak ngobrol kayak, dan mereka baik-baik banget. Jadi kayak itu sentimental lah bagi aku jadinya Papua itu. Terus aku juga selain ngasih keluarga Papua itu, aku juga jadi belajar banyak sih tentang, mungkin secara profesional aku berangkat Indonesia mengajar tuh nggak berpengaruh buat CV-ku, buat profesionalku. Mungkin di bidangku kalau aku daftar kerja, aku cari kerja juga nggak begitu dianggap, atau mungkin nggak dianggap sama sekali, dianggap ngapain pergi tiba-tiba lagi kerja kayak gitu. Nah tapi bagi aku secara personal tuh penting banget karena aku belajar banyak. Tadi aku ngelihat Papua itu, aku ngelihat masyarakat di sana itu sebenarnya mereka hidupnya mereka self sufficientnya tinggi gitu loh. Mereka hidup dengan sederhana tapi mereka bahagia. Mungkin dulu aku kesana dengan perspektif, kenapa sih mereka merasa cukup dengan nangkep ikan hanya segini, kenapa mereka nggak nangkep ikan lebih banyak, terus mereka jual ke kota, nanti mereka jadi lebih banyak uang gitu misalnya. Dulu aku mikirnya kayak gitu. Tapi ternyata begitu aku kesana, aku ngelihat sendiri, aku jadi berpikir ya sebenarnya nggak apa-apa, nggak kayak gitu. Kalau mereka merasa cukup dengan nangkep ikan segitu, tinggal di situ dan hidup begitu, ya itu bagus, mereka punya perasaan itu. Dan ya aku lama-lama aku merasa perlu belajar untuk kayak gitu, ngerti nggak? Kamu kayak gitu nggak sih? Maksudnya ya dulu sih sudah sosialis dari awal. Kalau aku dulu perspektifnya kayak gitu. Dulu tuh aku kesana mikir kayak muridku cita-citanya kayak aku pengen murid-muridku jadi lawyer juga dong. Kayak aku kenapa nggak ada yang mau jadi lawyer kayak ibu guru gitu? Kenapa nggak ada yang mau jadi presiden? Tapi setelah aku pikir-pikir ya nggak harus. Kayak mungkin orang lain udah punya banyak perspektif kayak gini sebelum berangkat. Tapi bagi aku di sana aku jadi mikir kayak gitu, dan bagi aku hal kayak gini tuh penting ternyata dalam hidup, yang aku pengen nanti anakku juga punya. Untungnya aku nikah sama kamu yang juga aku rasa punya nilai-nilai kayak gini. Promosi suami. Nah kayak gitu aku mikir muridku mau jadi nelayan, jadi kayak ada dulu muridku mau jadi nelayan, ya nggak apa-apa gitu. Lama-lama aku mikir ya udah murid gue
nggak apa-apa jadi nelayan, tapi gimana mereka jadi nelayan yang pinter, yang jujur, yang punya integritas, yang mereka bisa mancing dengan efisien segala macam. Maksudnya mereka melakukan yang terbaik apapun itu gitu loh. Jadi kayak aku terharu banget. Aku pernah nanya cita-cita muridku, ada muridku yang aku ceritain ini di blog Indonesia Mengajar, terus dia bilang cita-citanya jadi nelayan terbaik. Bagiku tuh aduh anakku bagiku tuh penting, kayak apapun yang lo lakuin ya udah lo jadi yang terbaik di situ, kayak gitu, nggak masalah apapun itu gitu loh. Sebenarnya kayak gitu deh, kayak mereka kan di sana tuh banyak tengkulak gitu misalnya. Kayak gimana sebenarnya mereka tuh bisa loh menghapus si tengkulak itu, mereka lakuin sendiri gitu, bukan untuk kaya tujuannya, tapi untuk ini kan daerah mereka, ikan mereka segala macam, kayak mereka bisa lebih apa ya, sebenarnya itu aja sih. Mereka bisa, kayak di desaku tuh jarang yang sekolah keluar jadi sarjana segala macam. Oh mungkin udah saatnya mereka punya dokter dari situ gitu kan. Di desaku juga nggak ada dokter. Kalau mau dokter ke dokter kayak harus berapa jam ya berarti, kayak gitu loh. Harus pindah pulau dong kalau mau harus pindah pulau. Ada mantri aja sih sama bidan gitu, kayak gitu sih menurutku hal-hal yang penting. Apalagi ya sebenarnya banyak sih kalau ditanya-tanya. Kayak tentunya buat aku juga belajar banyak tentang hidup, kemandirian yang mungkin aku kalau di Jakarta selalu dimanja. Untuk di sana kesehariannya aku harus ngelakuin sendiri kayak gitu kan. Dan berarti kan selain kayak tadi apa namanya CV ya, kalau itu mah udah lah ya gitu. Maksudnya semua orang punya motivasi memperbaiki CV-nya segala macam. Tapi ya ada yang bermanfaat, ada yang enggak gitu. Enggak semua. Iya, kalau in my case mungkin enggak begitu bermanfaat. Enggak semua ketika masuk Indonesia Mengajar akan memperbaiki CV-nya. Tapi memang yang paling penting tadi ya membongkar perspektif kotanya gitu kan. Maksudnya kalau kita ada hidup di kota gitu dengan perspektif kota, ya nyarikan sebanyak-banyaknya buat dapat keuntungan sebanyak-banyaknya supaya bisa beli handphone gitu misalnya, supaya bisa beli mobil gitu misalnya. Tapi lihat ada orang di sana yang ya udah cukup buat apa namanya beli, dapat ikan 2 buat ibaratnya dapat ikan setengah kilo gitu, tapi bisa sebagian dijual buat beli beras, sebagian lagi buat dimakan tuh udah cukup gitu kan. Itu kan perspektif yang nggak umum di kota kali ya gitu. Iya benar-benar. Atau ya hiburannya sekedar duduk-duduk ngelihat di para-para gitu terus ngelihat laut. Kayak itu juga jadi hiburanku banget. Sore-sore main sama anak-anak sampai aku hitam banget. Kayak gitu, orang-orang kayak hitam banget ya, emang hitam banget sih, tapi aku juga happy banget kayak kan gitu juga loh. Di pinggir laut kan tinggalnya. Iya. Kayak gitu sih sebenarnya. Apalagi ya yang tadi udah aku nggak kepikiran pakai sunblock kan ya? Maksudnya iya, setiap lama-lama hari kayak habis gitu. juga sunblockku. Terus terus yang maksudnya di sana ketemu ada peristiwa yang sangat-sangat apa ya, life changing nggak gitu, ngubah sudut pandang, ngubah perspektif gitu, peristiwa sesuatu sama murid, sama guru, sama masyarakat. Yang tadi sih yang aku bilang ada anak yang pengen jadi nelayan terbaik. Gitu. Tapi apakah nggak karena mereka emang nggak dapat referensi aja gitu? Maksudnya kan di sana nggak nonton TV paling apa? Mereka suka nonton India gitu. Kalau ada yang punya, mereka di desaku nggak ada listrik, nggak ada sinyal, zaman itu belum ada wifi. Terus jadi mereka suka, kayaknya yang punya listrik suka beli DVD India gitu, terus muter rame-rame, mereka suka nonton. Nah kan apakah bukan karena kurang informasi? Maksudnya gini, ketika ada hal yang kayak gitu orang di kota tuh selalu mikir, oh ini orang kurang informasi nih gitu, harus kita kasih tahu supaya mereka lebih berwawasan biasanya kan gitu. Nah apakah tadi si anak tadi gitu, si murid tadi tuh pengen jadi nelayan terbaik tuh karena nggak tahu bahwa ada profesi software engineer misalnya, terus kayak pegawai startup gitu misalnya kan. Apa karena nggak ada informasi itu makanya jadinya mereka cuma taunya ya jadi nelayan aja yang sehari-hari dia lihat. Gini deh, sebenarnya aku juga dulu naif banget mikir oh gue harus ngasih tahu gitu bisa jadi A B C D E, tapi setelah aku pikir-pikir sebenarnya apakah perlu ya? Maksudnya kita kan datang bukan buat menginterupsi nilai-nilai dan pemahaman mereka tentang hidup, atau kayak lo tuh bisa jadi ini lo sebenarnya bisa lo keluar dari desa lo tinggi-tingginya kuliah, terus lo nanti sekolah segala macam, nanti tinggal di New York kayak gini sebenarnya bisa kayak gitu kan. Cuman menurutku ya nggak kayak gitu juga. Aku datang tuh bukan buat
merubah nilai-nilai mereka akan hidup, bukan buat merubah persepsi mereka, memperluas persepsi mereka akan dunia. Cuman kayak ya aku ngasih tahu, aku juga suka nunjukin foto aku dulu kayak gitu. Cuman menurutku gimana ya, kayak aku nggak perlu menawarkan ke mereka sesuatu yang nggak ada di depan matanya juga. Bukannya aku pesimis sama murid-muridku, menurutku banyak banget dari mereka yang keren, yang akan bisa nanti sekolah kemana-mana, jadi apa-apa. Cuman kayaknya bukan kayak gitu deh cara kita untuk mendidik orang supaya jadi. Iya nggak sih? Kamu gimana menurut kamu? Aku sih mikirnya kayak gitu. Menurut aku sih itu bukan cara mendidik orang ya, dengan kayaknya tuh ada di iya. Aku juga nggak menganggap diri aku hebat banget. Maksudnya gimana ya? Sampai mereka juga jujur. Sebentar. Aku boleh ngutip? Janganlah. Oh jangan. Enggak, ini aku masukin nanti. Aku masukin ke dikat. Yang ini? Iya. Aduh. Enggak cuman aku tuh gimana ya ngejelasinnya? Enggak, soalnya dia sudah tidak relevan lagi dibahas karena dia tidak berintegritas. Iya sih. Cuman gini, aku tuh ngerasa orang-orang di sana tuh juga ngelihat aku nggak kayak yang wow banget, ibu guru pengacara dari kota. Aku mau bilang aku dari UI di mana ya? Bagus ya. Kayak gitu loh. Maksudnya kayak ya mungkin mereka ada yang tahu, tapi kayak mereka taunya kampus tuh ya Cendrawasih, kuliah di Jayapura, dari Jakarta ya keren. Tapi kayak gitu loh, kayak karena Unjan juga jauh kan buat mereka. Iya, kayak mereka ada IPB sih diserui. IPB cabangnya IPB, iya, IPB iya, wisudanya juga biasanya ke sana gitu. Oh, wow. Kayak gitu loh. Cuman kayak ya menurutku ya masa aku harus, ya sebenarnya aku juga kayak kok mereka kayak nggak, mereka tuh lebih ngelihat aku kayak orang ibu guru Jawa bantu gitu, anak-anak. Iya, aku suka dipanggil ibu guru Jawa. Padahal aku ya sebenarnya aku kayak karena orang dari Jawa. Jakarta kan Jawa ya. Ya, Tapi sebenarnya mereka tuh lebih ngelihat aku kayak atas apa yang aku lakuin gitu loh. Jadi kayak aku nggak dilihat atas embel-embel aku. Intinya kayak gitu sih. Dan menurut aku ternyata ya emang hidup tuh kayak gitu. Kayak aku ya mereka nggak peduli aku pakai baju apa, kayak gimana. Aku gimana ya, mereka ngelihat, bagi mereka ini yang mengharukan banget bagi aku. Aku ya emang suka anak-anak juga kan, dan aku sedih banget ketika aku balik ke Jakarta. Aku sampean berkaca-kaca ngomongnya, orang-orang tuh suka nanya kayak gini ke aku, orang-orang di sana bau ya? Emang lo tahan orang-orang di sana bau? Misalnya atau ada orang mau ke Papua nanya, mereka bau banget ya, gimana nih, aku takut mereka bau, kayak gitu loh. Ya emang murid-murid aku, mereka juga jarang mandi. Mungkin mereka juga nggak tahu tuh yang namanya sikat gigi. Bagi mereka juga susah lah beli sabun. Aku pernah kayak waktu itu lagi bantuin, aku punya mama piaraku satu, dia punya warung. Aku pernah bantuin dia untuk jaga warungnya. Kayak muridku ada yang berhasil nangkep ikan sendiri jual, dia beli sabun buat diri dia sendiri. Oh iya? Iya, soalnya karena orang keluarganya nggak mungkin beli sabun. Iya gitu. Kayak gitu loh, kayak gitu. Aku sempet pernah mikir murid-muridku, kita nabung yuk beli sikat gigi tapi ya, atau sabun, tapi agak susah. Kayak gitu loh, aku sedih banget banyak yang mikir kayak gitu, kayak Stereotype ya? Iya, aku jelek. dulu tuh takut banget sebenarnya, kayak nanti kalau gue kena, murid gue kutuan semua, kalau gue deket-deket mereka gue kutuan. Tapi ya masa aku jadi nggak meluk muridku, jadi nggak tidur bareng mereka, jadi nggak main bareng mereka semata-mata karena takut kutuan, kan nggak mungkin kan? Iya. Kayak aku kehilangan banyak hal luar biasa kalau aku ngelakuin itu gitu. Kayaknya dia haus deh. Iya. Nggak apa-apa. Jadi sebenarnya gitu. maksudnya, jadi menurutku tadi lagi ngomong apa sih sampai jadi ngomong ngalur gitu gini. ngomongin apa ya? Kayak gitu loh. Aduh. Sebentar ya. Permasalahan keluarga. Aduh. Iya. Nih. Kayak dia pengen ikut show off. Nih. Dia pengen ikut ngomong. Ini hasil dari 2 pengajar muda ya. Ya, dan tadi mungkin nyambung ya yang diomongin tadi sama istri saya gitu. Jadi memang kadang-kadang gitu orang Indonesianya sendiri, Papua Indonesia juga sih. Meskipun orang Indonesia bagian lainnya gitu. Iya, ya. maksudnya orang non Papua gitu ya. Dan yang belum pernah ke Papua itu kadang suka punya perspektifnya sendiri gitu ya. Stereotipnya sendiri atas satu daerah gitu. Maksudnya
nggak cuma tentang di Papua gitu ya. Misalnya di Papua kebanyakan karena nggak pernah kesana, bahkan di tempatku di Lampung juga orang kan punya perspektif gitu kan, orang Lampung kasar, orang Lampung keras, apa segala macamnya gitu. Mereka punya sudut pandang tertentu gitu atas daerahnya gitu, atas satu daerah lah gitu, dan suatu kelompok masyarakat gitu. Makanya itu yang jadi hal yang penting juga ketika ikut jadi pengajar muda tuh, kita punya perspektif baru gitu ya, lihat masyarakat tuh jadi nggak segitunya ya di Papua ya, di manapun gitu. Nah terus after pulang, Tapi kan tadi aku belum jawab pertanyaan kamu deh. Tadi kamu nanya apa sih sampai aku ngebahas kayak gitu? itu sesuatu yang ada yang di sana, yang didapat di sana. Oh. Kan kalau tadi kan kayak reasoning kenapa berangkat. Oh iya. Terus kayak setelah di sana gitu, apa sih yang di sana gitu, dengan murid, dengan guru, dengan masyarakat yang jadi ngubah perspektif gitu kan. Tadi yang kamu bilang, kamu udah jelasin bahwa anak-anak itu cita-citanya kayak gimana gitu. Terus aku nanya, jangan-jangan itu karena kurang referensi aja anak-anaknya gitu. Iya, tapi aku rasa gini, kayak kamu mungkin setuju ya, kayak di beberapa hal yang aku baca, aku waktu itu baca beberapa buku tentang filosofi pendidikan juga waktu mau ke sana. Kayak ya kita nggak perlu memaksakan nilai-nilai yang kita punya kayak mereka gitu loh, walaupun mungkin mereka kurang modern gitu, relatif kurang modern dibanding kita, mungkin mereka belum terpapar nilai-nilai yang kita punya, tapi kan aku nggak perlu memaksakan nilai-nilai aku juga, ya nggak sih? Kayak aku mikirnya aku kayak gitu, jadi kayak yang penting kan nilai dasarnya kan, dia jujur, jujur gitu, nggak nyontek, nggak curang gitu ya. Terus punya kalau diajarin untuk improve, misalnya perbaiki, misalnya gitu, mau jadi nelayan gitu, sampai nelayan yang paling bagus aja gitu. Tekniknya diperbaharui, cara ngelola ikannya diperbaharui gitu kan. Yang penting gitunya. Mungkin instead of ngajarin mereka jadi software engineer, tapi ngajarin mereka kayak apa yang lo mau, lo lakuin yang terbaik di situ, lo belajar, lo berinovasi, lo jujur kayak gitu loh. Kayak ya udah, sebenarnya yang diperluin tuh mentality itunya, bukan mentality kayak ya dunia tuh nawarin ini lo pilih yang mana gitu. Ya nggak sih? Iya sih. Ya, tapi itu nanti juga teman-teman kalau ikut Indonesia Mengajar ya, secara itu yang akan kepikiran, yang akan didapat sih ya. Maksudnya mau kebanyakan dari pengajar muda yang berangkat juga punya sudut pandang yang mirip, meskipun beda-beda ya, meskipun nggak semuanya sama ceritanya gitu, tapi kalau ditarik unsurnya tuh ke arah sana. Karena gini ya, kalau aku selalu berpendapat gini, kalau kita mau bikin sesuatu gitu, mau ngerjain sesuatu gitu, yang paling penting kan punya perspektif targetnya kan. Kamu gitu mau jadi lawyer gitu, harus punya perspektif klien dong gitu. Klien perspektifnya gimana sih gitu, terus apa yang mereka rasain, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka ingin capai gitu, terus diformulasiin kan pakai teori hukumnya, pasal-pasalnya dan segala macam, metode segala macam gitu. Nah, juga dengan lain-lain gitu, jadi pembuat kebijakan publik, jadi guru, jadi software engineer juga kayak gitu, dan jadi masuk Indonesia Mengajar tuh ngelatih itu banget sih. Karena bayangin aja gitu, kita punya pengalaman nih sebagai sesuatu di kota gitu ya, di Jakarta gitu, terus datang ke sana lihat orang yang nggak punya yang beda lah, yang beda gitu, kita nggak ngerasa bahwa harusnya nggak kayak gini gitu, terus kita mau doing something, padahal ya mereka nggak butuh amat gitu kan. Iya, betul. Kadang-kadang kan kayak gitu kan. Dan lucunya sih, di saat menurut aku ya, di saat kayak gue udah punya ini di kota, misalnya gaji gue udah oke, gue udah mandiri segala macem, ya menurut aku pas nyampe sana tuh justru jadi merasa kayak gue nggak punya apa-apa gitu loh. Kayak ya sebenarnya banyak hal yang penting juga yang gue harusnya bisa tahu dan bisa pelajari. Gitu sih menurut aku tuh, makanya aku bilang itu tuh pengalaman yang lebih personal menurut aku dibanding profesional, entah in my case karena
aku nggak merasa itu poin penting, itu nggak merasa dipandang banget di pekerjaan aku. Justru selama ini aku dipertanyakan kenapa lo ini gitu kan, tapi kayak gumah justru ya itu sih. Iya karena itu tadi Justru menurut aku itu kayak perjalanan personal, dan aku sih bersyukur banget juga aku di sana nemuin teman-teman sepenempatan aku yang berbeda-beda. Aku ada berdelapan, kita ada 8 penempatan. Mereka menurut aku super kompak dari seluruh Indonesia juga. Kemarin juga datang semua ke nikahan kita segala macam, dan mereka juga bisa menerima aku apa adanya karena obviously aku pasti paling manja dan paling butuh bimbingan. Jadi terima kasih ya teman-teman sepenempatanku, Amel, Vero, Jaro, Deris, Agung, Elviski. Itu doang kan, yang ada lagi Fandi ya Allah. Padahal Fandi paling membantu aku banget, gila. Aku juga belajar banyak dari mereka gitu loh, karena ya pokoknya gitu deh. Kayak sebenarnya ya emang singkatnya jadi pengajar muda sesuatu yang harus dilakuin sih untuk tahu. Aku juga kayak banyak drama ya, keluargaku kan kayak nggak setuju juga kan. Kayak gitu. Dan oh ya, menurutku satu hal penting juga, aku kan kebetulan daftar beasiswa buat sekolah sekarang segala macam. Aku tuh orang-orang sering ada yang komentar kayak gini. Pernah ada. Menurut aku sih ini lebih ke orangnya ya. Kayak agak-agak zong juga kenapa dia bilang, "Oh, itu supaya dapat beasiswa ya daftar Indonesia Mengajar." Kayak gitu. Aku daftar Indonesia Mengajar nggak dapat LPDP. Nah, iya makanya. Aku juga daftar Indonesia Mengajar, ada yang bilang, ya aku juga untuk daftar kuliah pun LPDP nggak langsung keterima. Beasiswa lain ada yang nggak keterima. Aku juga nggak. Ya kalau aku tujuannya daftar itu sih, aku udah daftar Harvard. Aku nggak daftar universitas yang Ivy League top tier gitu. Terus udah gitu, ya menurut aku tuh pemikiran yang ya semoga yang daftar pengajar muda insya Allah nggak ada yang mikir kayak gitu ya, karena nggak semuanya perjalanannya kayak gitu. Mudah juga mencari beasiswa. Dan menurut aku ngapain capek-capek jadi pengajar muda kalau mau cuman beasiswa doang tujuannya. Iya, jadi presiden BEM aja cukup. Iya, menurut aku enggak sih. Menurut aku kayak ya kali deh gue capek-capek repot-repot jadi pengajar muda buat ngejar beasiswa, ya gue kerja aja yang bener, ngikut ini, ngikut itu. Enggak sih. Jadi kayak menurut aku, aduh sorry banget orang-orang yang mikirnya dangkal kayak gitu, enggak ya. Dan please jangan ada yang mikir kayak gitu kalau mau dapet beasiswa Indonesia Mengajar. Tentunya lo akan mendapatkan banyak hal jauh lebih dari sekedar beasiswa atau S2 ke luar negeri atau kemanapun yang lo mau, lo akan mendapatkan lebih dari itu. Tapi ya nggak sebanding lah ya sama hal-hal itu. Cuman ya belum tentu juga, realitanya belum tentu juga lo akan dapat beasiswa. Dan pasti kalau niat lo cuman buat dapat beasiswa kayak gitu ya, nanti lo akan susah banget di sana karena ya banyak hal-hal menantang yang mungkin lo pikir akan nggak sepadan gitu. Iya, karena kalau cuma sekedar beasiswa kita hanya akan mikir bahwa ya udah selesaikan aja pekerjaannya gitu. Iya, ini bukan misi loh. Kayak Indonesia, ya setahun di sana tuh bukan sekedar misi, tapi lebih kayak ke kenapa mau lihat abang-abang main basket? Mau ditaruh lagi kali. Oh iya, coba ditaruh lagi. Gitu. Kesini mah. Gitu sih sebetulnya. Jadi aku juga kayak agak-agak ya kali deh gitu kayak. Iya, benar. Karena tapi sering nggak sih, aku kayak beberapa kali loh ada yang orang tahu, oh biar dapat beasiswa ya, kayak oh lo bakal ikut Indonesia Mengajar cuma untuk beasiswa. Enggak, tapi yang kayak gitu biasanya orang-orang yang bahkan nggak tahu, nggak pernah involve di kegiatan Indonesia Mengajar. Saya Indonesia itu kan ada Ruby, ada kelas inspirasi, ada macam-macam gitu. Iya, memang pasti banyak juga yang keterima beasiswa dan banyak lah, keren-keren. Karena kan beasiswa itu kan melihatnya kan ada yang ini ada kita ngambil extra miles gitu kan. Itu kan yang dihitungnya, bukan ada Indonesia Mengajarnya, nggak selalu karena Indonesia Mengajar gitu kan. Ada jadi ketua Karang Taruna juga. Iya, sebenarnya bisa. Itu bisa bikin lo dapat beasiswa gitu kan, nggak harus Indonesia Mengajar gitu. Benar, tapi benar. orang yang berkomentar seperti itu atau yang melihat bahwa oh ya ikut Indonesia Mengajar cuma buat dapat beasiswa, pasti tidak merasakan gitu, nggak involve di kegiatannya, nggak tahu kegiatannya kayak gimana. Jadinya ya pendek gitu mikirnya, biar ikut beasiswa ya gitu, biar ini itu padahal sebenarnya yang tadi udah diceritain juga bahwa sebenarnya lebih banyak gitu. Dan kalau ngomongin filsafat half full half empty gitu, ikut Indonesia Mengajar tuh harus
kita harus mikir half full gitu, bahwa kita udah ada. Nah kesan itu kita mau nambah apa namanya, nambah perspektif kan tadi, nambah perspektif, nambah pengetahuan, nambah sudut pandang gitu, sehingga ketika balik ke Jakarta kita udah lengkap gitu. Iya, betul. Nggak apa namanya, kalau half empty kan yang menurut tuh half full apa half empty sih, pokoknya kira-kira gitulah. Iya. Kita udah punya Ya intinya kita mengisi gelas kita lah. Kita ngisi gelas lah gitu, bukan numpahin isinya ke sana. Iya gitu, bukan kita numpahin isi ke sana, tapi kita ngisi diri kita ya sih, sendiri. menurut gitu. aku kayaknya lebih banyak manfaat yang aku dapat jangan dibanding manfaat yang aku kasih gitu. Iya sih. Gitu sih. Ya, Ya, pasti intinya- kalau dihitung lebih banyak manfaatnya yang mana, lebih banyak mereka kasih manfaat ke kita sih. daripada kita kasih Iya, manfaat ke mereka. benar. Dan aku juga kayak ya orang-orang juga jangan expect gue jadi orang kayak malaikat atau orang jadi sempurna setelah pulang Indonesia mengajar gitu sih. Aku justru merasa aku lebih manusiawi ketimbang lebih gimana ya, kayak gimana ya, paham nggak kamu? Maksudnya kayak aku tuh ngeliat hidup tuh lebih kayak Ya, lebih kayak ya kalau gue nggak nyaman ya gue nggak lakuin, kalau gue nggak merasa ada manfaatnya ya mungkin gue nggak lakuin. Kayak gitu, gimana ya, maksudnya kayak Iya, paham bahwa paham kan, jadi orang-orang juga kayak kita punya survival nggak kita skill. juga punya survival skill dan kita juga punya ya kayak gitu, jadi kayak tapi yang paling membantu adalah ya yang perlu teman-teman pikirkan lagi gitu. Bukan yang perlu teman-teman juga pikirin adalah ketika masuk Indonesia mengajar, kita kan masuk ke tempat yang baru ya. ya, Kita punya kemampuan bertahan hidup di situ gitu, kita adaptasi dan segala macamnya. Dan itu sangat bermanfaat ketika kami berdua datang ke New York gitu. iya, bener. Kita nggak punya ekspektasi, nol ekspektasinya kayak waktu masuk Indonesia mengajar kan, kita datang ke sana kan nol ekspektasinya, Iya, nol dong gitu, nggak iya, punya kita selalu diingatkan untuk nggak punya ekspektasi nol. apapun gitu. Nah begitu kita datang ke sini bertiga, saya, istri saya sama anak, saya nggak punya ekspektasi bahwa harus A, harus B, harus C, tapi datang ke sini ada baca situasinya, kenalin daerah sekitarmu gitu, terus pikirkan langkah-langkah supaya bisa bertahan, bisa adaptasi gitu. Dan itu kebentuk banget di waktu jadi Indonesia mengajar gitu. Kita datang ke sana nggak ada sinyal, kadang nggak ada sinyal, kadang listrik, tempatku dulu sinyal listrik baru ada setelah 6 bulan penempatan. Itu juga yang sering mati gitu karena belum stabil. Terus sinyal juga cuma ada 3G cuma ada 3G. Oh, iya? Iya 3G, maksudnya ada sinyal Edge, waktu itu masih Edge ya, Edge, belum ada 4G kan, masih Edge gitu yang cuma nggak bisa kirim gambar, tapi bisa BBM-an, cuma nggak bisa kirim gambar gitu. Sinyalnya susah banget. Apa namanya, kita nggak bisa, kita harus mempersiapkan diri itu sampai sana ya, nyiapin strategi gitu, gimana nih harus get things done gitu. Kita nggak punya sumber daya terbatas, yang ada aja di situ. Iya, benar. Akhirnya ya gitu dan di IM itu ngelatih itu, dan kayaknya nggak cuma buat pergi ke New York ya, maksudnya ketika sehari-hari gitu mau kerja di tempat baru, mau pindah ke rumah baru gitu, kayaknya itu jadi hal yang penting sih. Dan ya intinya kita berdua sama-sama orangnya siap susah dan kayak nggak mikirin gimana ya, kelihatannya kayak gimana ya. Saya ya udah. Seru, ya itu sih kemampuan bertahan hidupnya jadi lebih tinggi sih. Iya. Bener. Baca situasi, kenalin daerah sekitar gitu-gitu. Iya. Itu yang secara personal kebentuk ya dari pengajar muda gitu. Jadi Indonesia mengajar. Iya. Dan gak ada yang disesali sih. Ya ada tentunya yang disesali gitu. Iya, Cuma pasti ada sih. Kayak ya sebenarnya kadang-kadang mikir what if kalau gue dulu nggak berangkat mungkin kayak gini, tapi ya kalau kamu nggak berangkat kita tidak akan bertemu. iya dong. Meskipun gini ya, saya sama istri saya itu tidak pernah ada hubungan, nggak pernah Selama ada jadi satu pengajar muda. forum gitu, nggak pernah ada satu forum di pengajar muda ya. Itu tadi saya season pertama, istri saya season kedua, Dikenalin kita. cuma selalu ada jalan gitu buat ketemu dan akhirnya ya pengajar muda ketemu pengajar muda gitu. Itu yang juga jadi hal yang Dan penting. kita selalu bersyukur sama pertemanan pengajar muda kita ya, dan pertemanan lainnya juga. Cuman maksudnya ya mereka hebat memang pengajar muda itu.
Jadi apa ya? Bukan berarti orang yang nggak ikut pengajar muda itu tidak lebih hebat dari yang ikut pengajar muda, tapi yang ikut pengajar muda itu punya perspektif yang unik gitu. Perspektif yang nggak dimiliki sama orang yang nggak pernah. Maksudnya gini ya, satu hal yang juga kepikiran. Ngapain coba kalau kita punya uang sendiri, nggak akan bisa tuh kamu gitu punya uang sendiri banyak gitu, miliaran gitu. Pengen dah ngajar sendiri ke siapain gitu. Iya. Tidak akan punya dampak sebesar ketika kamu dampaknya itu bukan dampak manfaat ya, cuma maksudnya Iya. kesannya cuma jadi filantropis aja gitu. Tapi kalau datang ke sana bawa misi ya, misinya dalam ini misi Indonesia Mengajar gitu. Datang ke sana bawa misi, orang sana akan melihat bahwa oh ya ini ada orang dikirim sama negara dalam tanda kutip ya, bukan negara dalam hal ini pemerintah gitu, dikirim sama negara atas nama negaranya gitu, datang ke sana buat ngajarin anak-anak kita gitu. Bukan ini orang ada personal banyak duit datang buat bantuin kita gitu. Pasti perspektifnya beda. Iya, justru kita di sana agak menghindari juga sih seperti yang diajarin untuk kayak kita ke sana tuh bukan buat ngasih bantuan. Iya, betul. Iya, jadi kayak sesederhana murid-muridku dulu nggak punya pulpen, jadi mereka cuma suka pakai isi pulpen yang ditiup-tiup gitu kalau macet. Walaupun aku punya pulpen nih, ada berapa lusin gitu di tas, tapi aku nggak bisa aja bagi-bagiin mereka pulpen. Nggak sesederhana itu isunya. Iya, betul. Dan ketika dulu aku selalu mikir ya kasih aja pulpen, tapi ketika aku jadi pelajar muda, aku jadi mempelajari hal kompleks di belakang itu gitu loh. Kalau aku ngasih pulpen, nanti mereka akan nganggap aku ibu guru bagi-bagi pulpen. Iya, betul. Mungkin besok yang datang ke sekolah banyak banget karena pengen dapat pulpen. Karena pengen dapat pulpen. Besok juga pulpennya akan hilang karena pengen dikasih lagi mungkin. Iya. Kayak jadi nggak sesederhana itu gitu loh. Aku juga jadi belajar hal-hal kayak gitu. Ya mungkin gitu sih. Betul, iya. betul. Oh ya, sama tadi aku mau bilang kayak gini sih. Menurut aku juga kita sebagai guru tuh di sana memang dihargain banget ya. Iya, Pastinya betul. aku Pasti. kayak terharu banget gimana mereka ngelihat aku atau aku farewell. Ada satu pendeta yang sebenarnya aku nggak kenal karena dia lagi kunjungan ke sekolahku, dia dari kota lain. Sayangnya ini nggak kerekam di Lentera Indonesia. Nah, dia bilang, iya, dia mau ngomong. Anak kita mau ikutan ngomong. Iya. Kamu sebagai anak pengajar muda gimana pendapatnya? Gimana? Iya. Bapak Ibu, papi mami aku hebat sekali gitu. Ya, gitu. Iya, sepakat. Betul. Susunya lagi nih. Terus. Nah, aku terharu pendeta itu bilang sebenarnya dia melihat aku satu hal, aku datang terus aku sayang sama anak-anak mereka. Kayak jadi pendeta itu ternyata dia tinggal di desa sebelah. Jalannya agak susah sebenarnya kalau ke desa sebelah. Jadi aku juga kalau ke sana biasanya sama murid-muridku, dan kalau aku datang murid-muridku yang tinggal di sana kayak langsung nyambut gitu. Terus kepala desaku bilang ya, dia ngelihat aku, dia terharu, Ibu Namira sudah datang, dan Ibu Namira sayang sama anak-anak kita. Nah, bagi mereka tuh aku jadi kayak, ya aku memang salah satu hal yang paling aku banggakan adalah aku sayang banget sama murid-muridku. Kayak aku harap orang-orang yang lihat aku kesana bisa lihat itu gitu loh. Kayak aku tulus sayang sama mereka. Nah, tapi itu ternyata penting banget bagi mereka. Kayak gitu loh, kayak itu hal sederhana yang kita lakuin, pengajar muda lakuin. Dan ternyata bagi mereka tuh sangat amat penting. Mereka merasa dihargai, efeknya panjang gitu loh. Iya. Kayak gitu. Mereka nggak butuh kita datang bagi-bagi duit, bagi-bagi apa gitu kayak. Karena mereka tadi ya dari baik awal mereka udah ngerasa cukup sebenarnya sama yang mereka miliki. Iya, gitu dan kan? ada juga sebenarnya yang seharusnya ngasih mereka bantuan, kayak bantuan dari pemerintah segala macam kali ya. Iya, Cuman maksudku kayak, oh mereka tuh butuh orang yang sayang sama anak-anak mereka. Ya bentuknya banyak, nggak cuma sekedar main, peluk anak-anaknya, tapi juga ngajarin dan lain-lain kayak gitu. Iya. Kamu disayang kok, disayang. Kamu juga disayang, bukan kamu cuma disayang kok, murid-murid disayang. kami doang. Iya, kamu disayang kok. Jangan protes. Kayak gitu loh, kayak aku kayak itu hal yang nggak pernah aku lakuin. Kayak gue sayang sama murid-murid gue, semoga semua orang lihat. Tapi setelah orang itu ngomong, aku kayak ngelihat ke belakang kayak, oh iya ya, kayak beberapa temanku bilang lo keibuan banget kalau ngajar gitu. Kayak iya ya, kayak gue sayang banget sama anak-anak gue gitu. Iya. Ya, begitu kira-kira. Ini udah 40 menit. Kayak gitu, aduh panjang banget ya. Gak apa-apa dong. Tapi semoga ngasih intinya perspektifnya. obviously daftar lah ya, itu pengalaman yang gak akan
nggak nggak akan diulang lagi. tergantikan. Apalagi mungkin angkatan-angkatan yang sekarang mikir, wah ini udah angkatan yang mungkin Indonesia Mengajar nggak se-booming dulu. Tapi Iya. ingat, lo ngelakuin ini ya buat Bukan buat booming atau nggak iya, booming. booming atau nggak booming. Ini pengalaman personal yang sangat amat personal, yang lo nggak butuh pengakuan dari luar. Kayak even kayak aku pernah bilang deh kayak ke kamu, even kalau ikut Indonesia Mengajar syaratnya nggak boleh tulis di CV, nggak boleh nggak boleh di-utilize buat daftar beasiswa atau buat daftar kerja, aku akan tetap ngelakuin. Iya. Gitu loh. Dan aku saking itu tuh pengalaman ya personal yang penting banget, dan aku ya makanya maksud aku saking begitunya ya daftar. Iya. 7 hari lagi pendaftaran ditutup di www.indonesiamengajar.com. Video ini tidak dibayar oleh pengalaman yang Tidak sangat diminta, kaya. ya. Tidak diminta. Ini dibayar oleh pengalaman yang sangat kaya didapat di Indonesia Mengajar. Ada Dan tips nggak? Sorry aku motong kamu. iya, tipsnya apa ya? Tipsnya itu jujur sih Ya sebenarnya. jujur, aku juga mau bilang jujur. Tipsnya itu ngomongnya jujur, maksudnya gini, di Indonesia Mengajar itu tidak yang saya pahami gitu ya, karena pernah beberapa kali ikut nyeleksi anak-anak yang daftar gitu ya, aku saya juga pernah. yang dilihat bukan dari seberapa banyak apa yang kamu lakukan gitu, tapi seberapa kamu mendalami apa yang kamu lakukan gitu. Maksudnya kalau misalnya cuma jadi ketua, nggak cuma ya, kalau misalnya pengalamannya jadi ketua Karang Taruna di RT gitu, nah ceritain apa sih yang sudah kamu lakukan di Karang Taruna RT itu sehingga bikin perubahan gitu, sehingga ada improvement di Karang Tarunanya gitu. Jadi bukan karena wah saya sudah jadi presiden BEM, saya sudah jadi ketua BEM gitu. Kalau jadi presiden BEM dan ketua BEM nggak ngasih dampak apapun, juga menurut saya nggak akan diterima gitu ya. Tapi kalau jadi ketua Karang Taruna RT tapi bisa ngubah anak-anak RT di situ yang tadinya nggak peduli tapi jadi mau ikut ngebangun RT-nya, nah itu punya dampak yang sangat besar. Dan kalau jujur pasti kita bisa cerita itu secara lengkap gitu, bukan ngada-ngada gitu. Dan nggak penting kamu aktivis atau bukan, saya aktivis, istri saya bukan aktivis gitu di kampus gitu, sama-sama keterima aja kok. Aku gitu. organisasi sih tapi banyak banget. Kamu HMI ya? Iya, salah satunya. Tapi aku aktif di Asian Law Student Association. Iya, tapi maksudnya bukan aktivis BEM. yang aktivis ya, yang kalau as in demo, as in apa kayak gitu, gitu. enggak Jadi sih. bukan Tapi nggak peduli kamu aktivis atau suami bukan. gue. Iya dong. Tapi atau bukan gitu, ikut aja, daftar aja gitu. Iya. Yang penting tadi punya cerita, bahkan even kayaknya nggak punya cerita apapun, tapi nggak punya pengalaman apapun, tapi punya hal yang ngubah diri sendiri gitu. Iya, benar. Saya tadinya ngerjain skripsi malas-malasan, terus ada hal yang ngubah diri supaya akhirnya jadi rajin ngerjain skripsinya dan itu bisa diceritain dengan baik, kayaknya Iya. itu juga bisa diterima di Indonesia Mengajar gitu. Jadi Iya, benar. yang penting jujur dan ceritakan sejelas-jelasnya apa yang cerita perubahan yang dimiliki gitu. Iya. Itu sih yang bikin. Jadi jangan berkecil hati juga. Oh, gue nggak pernah ikut organisasi atau punya jabatan apa atau kayak gimana, nggak pernah pertukaran pelajar atau kayak gimana. Iya, Enggak. iya. Bukan Betul. itu isunya kok. Pertukaran Tenang pelajar aja. kalau cuma datang ke sana ya nggak ngapa-ngapain juga nggak akan bisa ngubah apapun, dan nggak ngubah diri, nggak ada perubahan apapun juga nggak akan ada Iya. manfaatnya gitu ceritanya. Jadi tenang aja. Jadi tenang aja. Jangan lupa 7 hari lagi daftar di www.indonesiamengajar.org. Nggak akan rugi lah gitu, daftar jadi pengajar muda dan ikut jadi punya. Sekarang ada berapa sih alumni? 1000-an lebih. Iya, lebih nggak ya? 1000 Nggak tahu ya, lebih lah mungkin kayaknya. segitu. Pokoknya Belum lagi yang lain-lain, kegiatan belum yang lagi lain kayak lain-lain. kelas inspirasi, Ruby dan Konsentrasi, lain-lain. Ruby dan lain-lain gitu. Itu pokoknya pasti punya manfaat buat Indonesia, buat kita sendiri gitu. Iya. Sampai jumpa terakhir. Terima kasih sudah nonton, dan kalau misalnya ada teman yang dikenal dan ragu buat daftar, bisa dibagiin video ini sih buat mereka, paling nggak dapat gambaran Iya. kira-kira mau Baik untuk ngapain. yang sekarang atau mungkin pendaftaran selanjutnya. Iya. Begitu, terima kasih teman-teman sudah
menyaksikan 40 berapa nih 50 menit. Atau ada yang menyaksikan basket di belakang kita, kelihatan Lebih, nggak lebih sih? menarik basket di belakang kita daripada, atau lebih menarik anak kita daripada pengajar muda cilik, pengajar Iya. cilik. Ya udah, nanti sekalian jalan-jalan ke tamannya kali ya, kita kasih lihat sedikit. Ini Iya. taman terdekat dari rumah kita ya? Tadi udah ngambil sih. Oh, tadi udah ngambil gambarnya. Tadi bisa di-insert lah, dimasukin. Oke. Karena udah mau hujan, udah gelap banget. Udah gelap banget. Saya Angga Putra Fitrian dan istri saya. Namira Sagaf. Saya pengajar muda 5 di Telang Bawang Barat. Saya pengajar muda 12 di Miosnum, Kabupaten Kepulauan Yapen. Dan anak kita, Mengajar cilik penempatan New York. Hell's Kitchen. Kabupaten Midtown. Kecamatan Manhattan, kelurahan Hell's Kitchen di provinsi New York. Terima kasih dan